Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Senang sekali ya akhirnya kita dipertemukan lagi nih ya. Dimana ini acara rutin FAI yaitu setiap hari Kamis jam 8 malam ada seminar kesehatan ya. Baik, mungkin ada yang belum kenal atau ada yang sudah kenal ya dengan saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Semoga Bapak Ibu semua yang ikut Zoom pada malam hari ini dalam kondisi sehat ya, karena kan memang kita lagi berada pada polusi yang tinggi sekali ya. Tapi jangan khawatir, FAI juga nanti akan mendukung Bapak Ibu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi flavanol ya. Ada promo ya, nanti Bapak Ibu bisa simak terus promonya yang akan saya sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu semua, tema kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk hipertensi. Ya, di sini siapa yang terakhir cek tensi ternyata di atas 120/80. Nah, nanti Dokter Indah akan menjelaskan materinya mengenai konsumsi flavanol ya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kalau begitu kita tes dulu ya, kita panggil dulu dokter kesayangan kita. Dokter Winda, halo. Halo, Oke, baik. Sudah siap ya dok ya? siap? Oke. Oke, baik Bapak Ibu, untuk agar Zoom ini berjalan dengan baik, saya izin untuk nge-mute semua peserta ya, jadi supaya tidak ada suara yang masuk. Oke, silahkan Dokter Winda. Thank you, Di. Hai, semangat pagi teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke. Wah, di sini sudah banyak yang menyapa-nyapa nih. Saya muncul ada chat-chatnya, ada dari Cirebon hadir, ya. Makassar juga hadir, Bandung hadir, Jaktim hadir, Bali hadir, Samarinda juga hadir, Toraja Utara hadir, Pekanbaru hadir. Waduh, banyak ya, banyak yang hadir hari ini ya dari Sabang sampai Merauke. Aduh, seneng deh ya. Iya, Bu Ida, iya ini udah lama ya nggak ketemu. Aku kangen deh ke kantor, tapi apa daya nih perutnya udah kegedean. Jadi udah eh, keberatan perut. Jadi ya, ya eh, jadi kita ketemunya online aja deh dulu untuk sementara. Ya, oke. Topik yang mau saya bawain hari ini, saya mau bawa tentang hipertensi. Ya, hipertensi. Ini juga menjadi concern saya juga ini terutama di masa-masa hamil ini karena kan termasuk salah satu yang harus diperhatikan ibu hamil ya hipertensi itu takutnya nanti bisa menjadi komplikasi yang berat kalau hipertensi pada saat kehamilan nanti bisa eklamsi atau preeklamsi dan itu bisa berbahaya. Nah, makanya tapi nggak cuma sama ibu hamil doang, kita semua harus memperhatikan soal hipertensi ini karena ini memang termasuk salah satu masalah yang paling banyak di Indonesia especially ya. Tapi nggak cuma di Indonesia doang sih, tapi di seluruh dunia juga sama ya karena Indonesia termasuk negara dengan penduduk yang terbanyak. Jadi apa yang terjadi di Indonesia, apa yang banyak di Indonesia hampir mewakili yang terjadi di dunia juga. Makanya kita harus jaga nih hipertensi, karena dari hipertensi juga bisa lahir penyakit-penyakit yang mematikan lainnya. Yuk kita bahas tentang hipertensi. Slide. Nah, hipertensi itu apa sih? Jadi mungkin teman-teman pasti kebayang hipertensi itu ya darah tinggi gitu kan, tensi darahnya tinggi. Tapi sebenarnya nggak cuma semata-mata tekanan darahnya tinggi doang, enggak. Tapi tekanan darahnya ini, tingginya itu sudah di dalam kondisi yang kronis. Kalau umpamanya tekanan darah kita tinggi atau meningkat di momen-momen tertentu aja, itu sebenarnya kita nggak dibilang hipertensi. Contoh nih, kita baru habis lari, atau habis olahraga, atau habis dikejar-kejar macan, atau habis dikejar-kejar debt collector. Ya, itu kan masih bikin tensinya tinggi kan, ya kan? Nah, tapi kalau kita udah tenang, istirahat lagi, biasanya turun dengan sendirinya gitu. Nah, turun dengan sendirinya ini
Dan itu akan membuat berarti kondisi tekanan darah yang meningkat ini tidak menetap, ya, tidak menetap dan tidak kronis. Nah, itu tidak disebut hipertensi. Nah, jadi hipertensi itu harus kronis dia kondisinya, ya. Jadi memang tekanan darahnya itu meningkatnya menetap dalam jangka yang panjang. Sehingga kondisi ini jadi mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan, terutama yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Slide. Nah, hipertensi juga sebenarnya ada grade-grade-nya lagi, ya. Kalau kondisi normal, normalnya itu, jadi sekarang itu udah nggak ada hipotensi, itu udah nggak ada ya teman-teman ya. Hipotensi itu hanya kondisi kegawatan aja. Tapi kalau kondisi normal, nggak ada istilah hipotensi. Ya, kalau tensi kita di bawah dari 120 per 80, artinya tekanan darah kita normal. Ya, tapi kalau udah di atas itu, ya di atas 120 per 80, itu artinya sudah mulai meningkat. Mungkin 120-nya itu dari 120 sampai 129, itu masih meningkat aja. Belum sampai hipertensi. Nah, tapi kalau kita sudah menetap nih di atas 130, ya antara 130 sampai 139 per 80 sampai 89, itu kita masuk dalam hipertensi stage 1. Dan kalau di atas 140 per 90, itu sudah hipertensi stage 2. Nah, kira-kira teman-teman yang hipertensi yang mana nih? Stage 1 atau 2, ya? Slide. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang beresiko untuk terkena hipertensi? Jadi mungkin nih kita yang teman-teman banyak juga ya yang tensinya bagus ya, normal. Tapi hati-hati jangan langsung nyaman aja, udah pasti nggak bakalan hipertensi. Oh enggak, bisa beresiko. Kalau seandainya kita punya faktor-faktor resiko ini. Pertama, mulai dari faktor usia. Usia kita semakin tinggi, itu semakin beresiko untuk hipertensi. Makanya teman-teman pernah dengar nggak istilah yang bilang, eh, tensinya berapa? 130 per 80. Oh wajar, soalnya udah lansia. Nah, biasanya gitu kan? Nah, padahal itu sebenarnya nggak benar ya teman-teman ya. Lansia sekalipun, ya di atas 65 tahun sekalipun, tetap untuk ukuran tekanan darah normalnya adalah 120 per 80. Karena memang semakin bertambah usia, apalagi usia sudah semakin lanjut, itu resiko untuk terjadi hipertensi malah semakin tinggi. Jadi harus semakin dijaga, malah bukan dimaklumi ya, atau bukan diwajarkan kalau umpamanya tensinya tinggi. Terus juga kalau umpamanya kita suka makan yang asin-asinnya berlebihan, ya, asin-asin berlebihan, terus kita ada obesitas juga, kelebihan berat badan, dan ada faktor genetik. Jadi umpamanya ini kita punya orang tua kita, papa kita atau mama kita, atau kakek nenek kita ya, itu ada yang hipertensi, kita juga punya resiko hipertensi juga kalau nggak kita jaga. Tapi memang bukan berarti kalau kita ada orang tua atau kakek nenek kita yang hipertensi, kita pasti hipertensi. Enggak juga. Akan kembali tadi ke gaya hidup juga ya. Terus juga kita nih males makan buah sama sayur. Udah gitu males lagi olahraga. Terus juga suka minum alkohol lagi. Nah, itulah yang akan nanti akan membuat si faktor genetik itu jadi timbul, ya, timbul menjadi hipertensi. Bahkan yang mungkin kita pun mungkin sebenarnya tidak ada faktor resiko, tapi karena gaya hidup tadi, itu tetap juga bisa jadi hipertensi walaupun sebenarnya kita nggak punya faktor genetik ya. Jadi harus dijaga dua-duanya. Slide. Nah, penyebab hipertensi juga dibagi lagi sebenarnya ya. Ada hipertensi primer dan ada juga hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu yang menjadi apa? Berarti hipertensinya karena memang masalah pada tekanan darah itu sendiri dalam artian tadi ya gaya hidup, obesitas ya. Nah, itu hipertensi primer. Tapi ada juga yang namanya hipertensi sekunder. Hipertensi yang timbul akibat suatu kondisi tertentu sebagai komplikasi dari kondisi tertentu. Ini tadi yang termasuk saya bilang tadi, mungkin kehamilan. Nah, kondisi hamil jadi membuat hipertensi.
Terus juga mungkin ada masalah di ginjal, ada masalah di liver sehingga membuat tekanan darahnya jadi meningkat. Itu masuk dalam kategorinya hipertensi sekunder. Ini nanti akan mempengaruhi eh, terapi pengobatannya gitu ya. Makanya harus tetap dibedakan karena ini akan mempengaruhi terapi dari pengobatannya. Slide. Nah, tanda-tandanya aja apa aja nih hipertensi ya. Tanda-tandanya mulai dari suka sakit kepala, ya sakit kepala. Terus kadang-kadang tuh kalau sakit kepala tuh suka jadi penglihatan juga ikutan terganggu. Ya kayak jadi kabur ya, kayak berkabut gitu kan. Terus juga bawaannya malah jadi lebih lemas. Dan mungkin bisa jadi mengalami nyeri dada juga, sesak nafas, aritmia, dan kalau dites nanti pada urinnya itu bisa ditemuin darah. Jadi belum tentu sampai kencing berdarah sih enggak ya teman-teman ya. Jadi bukan yang teman-teman bayangkan darahnya itu terlihat dengan kasat mata, tapi itu ditemukan di dalam secara mikroskopik. Nah, itu bisa ditemukan darah di dalam urin, itu termasuk salah satu dari gejala hipertensi. Slide. Nah, yang penting sebenarnya adalah mencegah ya. Karena teman-teman mungkin apalagi teman-teman yang berpengalaman nih ya, yang sudah memang punya hipertensi, tahu banget pasti kan, gak enak ya, gak enak kalau udah keburu kena hipertensi. Harus tergantungan obat, makannya banyak pantangannya, ya, apa-apa nggak boleh, jadi susah deh, ya kan? Kadang-kadang bahkan jadi ibarat kata tuh quality of life-nya pun jadi ikutan terganggu. Nah, makanya nih buat teman-teman yang masih sehat, yang belum hipertensi, ayo kita cegah. Gimana caranya? Mulai dari benahi apa yang kita makan, ya. Kita makan makananlah yang lebih sehat, ya. Jangan lagi sembarangan asal kenyang doang, ya. Terus juga kurang-kurangin garamnya, ya, latihan. Bukan nggak boleh pakai garam, memang ya katanya kan bagai makan sayur tanpa garam ya, hambar gitu ya, nggak selera banget. Iya benar, memang ya nggak, jangan juga sih sampai nggak pakai garam banget, boleh pakai garam tapi jangan berlebihan ya, jangan sampai asin banget harus medok banget, jangan gitu ya, itu nanti bisa berbahaya tensinya. Terus juga mulai berhentilah merokok bagi yang merokok, olahraga lagi yang lebih teratur ya. Nggak harus olahraga yang berat, tapi olahraga yang ringan-ringan di rumah aja juga bisa ya. Yang penting sudah dimulai. Setengah jam sambil berjemur, ambil olahraga ya. Terus kita jaga nih berat badan ya, jaga berat badan supaya berat badan kita ideal, jangan sampai obesitas, hindari minuman beralkohol, dan juga konsumsi antioksidan untuk mengcover dari kekurangan-kekurangan yang masih belum bisa kita penuhi. Slide. Nah, ini dia memperkenalkan produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol. Ada yang original, Sweet, NutriFlow, DTM, dan juga Flavanol Man. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin soal kepalanya ya, yaitu polifenol, di mana dia sudah terkenal banget manfaatnya tentang antioksidan. Ya, dia akan merupakan antioksidan yang kuat yang akan berperan untuk melindungi tubuh kita dari radikal bebas dan juga toksin. Nah, cuman di sini ada keunikan tersendiri karena kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata juga terbukti secara klinis dapat bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Jadi dalam jangka waktu yang cukup pendek, yang relatif pendek, dia akan begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, aliran darah kita, dia akan memberikan efek dilatasi pembuluh darah ya, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Nah, selain itu juga ada kandungan L-arginine. Arginine ini sebenarnya adalah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk nantinya digunakan untuk memproduksi protein. Biasanya sih kita bisa sudah dapatkan ini dari makanan kita sehari-hari ya. Mulai dari daging merah, daging putih, ataupun kacang-kacangan. Atau susu juga ada. Slide.
Yang menjadi keunikan dari arginan ini adalah arginan itu kalau dibutuhkan, dia itu bisa diubah menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide lah nanti yang akan berperan dalam memperlebar pembuluh darah kita supaya aliran darah kita bisa lancar. Cuman biasanya nitric oxide ini kan sebenarnya diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah. Karena kita punya pembuluh darah sudah mulai rusak, ya, sudah mulai kaku-kaku, ya, sudah mulai ada yang eh, tertutup dengan plak, sehingga produksi nitric oxide mulai terganggu. Inilah yang akan membuat kita punya pembuluh darah itu yang sudahlah ada plaknya, menebal, ditambah lagi kaku. Ya, ini akan sangat mengganggu banget terhadap aliran darah. Nah, di sini arginine bisa diubah menjadi nitric oxide supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk menjaga elastisitas pembuluh darah supaya aliran darah bisa tetap lancar. Slide. Nah, untuk Nutriflow sendiri itu dia punya kandungan yang cukup lengkap ya, terutama bagi kita-kita yang memang lebih pengen ke aktif ya. Apalagi kayak zaman sekarang nih, terutama nih ya. Di zaman sekarang kan kita kayaknya lagi tren banget kan, klub tenis, klub sepeda, klub lari, dan segala macam. Ya, sekarang orang lagi banyak-banyaknya yang justru hobi olahraga atau hobi dengan aktivitas di luar. Ya, dan ini Nutriflow ini cocok banget buat teman-teman ya, karena di dalamnya sudah ada kandungan flavanol 200 mg, vitamin B7, vitamin C, dan juga sistein. Nah, flavanol sendiri tadinya sudah jelas ya tentang manfaatnya untuk kesehatan pembuluh darah dan efeknya terhadap fungsi kognitif juga. Lalu ada kandungan vitamin B7 dan vitamin C, di mana ini akan berperan banget terutama untuk metabolisme lemak dan protein, dan juga bisa bantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga. Bonusnya juga bisa menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Dan tentunya ada tambahan sistein yang dimana sistein ini berperan dalam membantu meningkatkan produksi antioksidan kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Dimana sekarang nih kita lagi di kondisi yang menantang ya, akibat dari air quality index kita tuh lagi jelek-jeleknya ya. Polusi kita lagi tinggi banget, ozon kita juga lagi jelek banget ya. Mungkin kalau seandainya teman-teman ngotak-ngatik tuh infonya ya tentang air quality index, itu bisa dilihat di handphone masing-masing ya, atau di website. Itu tuh sekarang lagi pada merah semua ya, kualitas udara tuh lagi jelek-jeleknya. Dan itu bisa karena PM2,5 atau bisa juga karena ozon. Kalau PM2,5 mungkin kita masih bisa pakai masker. Tapi kalau ozon dia kan gas, tembus maskernya ya. Sehingga tetap akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu bisa meracuni tubuh kita. Makanya kita lagi butuh banget nih antioksidan yang super duper kuat untuk mengimbangi dari kualitas udara kita yang lagi jelek-jeleknya saat ini. Dan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman. Dan walaupun Nutriflow ini enak ya, dia bebas gula dan juga menggunakan stevia ya. Dia bebas gula tapi dia menggunakan stevia sebagai pemanis alami ya. Jadi rasanya tetap nikmat tapi juga sehat. Slide. Nah, ini yang membedakan antara cocoa flavanol dengan coklat-coklat pada umumnya. Kalau coklat-coklat pada umumnya, teman-teman nggak bisa mengharapkan manfaat antioksidan yang kuat ya, karena proses pengolahan kokoanya berbeda dengan kokoa yang ada di cocoa flavanol FHI. Nah, cocoa flavanol FHI itu menggunakan Acticoa yang diproduksi oleh Barry Callebaut, di mana Acticoa ini menggunakan metode yang sudah dipatenkan oleh Barry Callebaut, di mana metode pengolahan kokoanya tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Di mana ini biasanya kalau pengolahan kokoa yang pada umumnya itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya sehingga
kita tuh cuma dapat coklat enak doang ya. Tapi di sini fokusnya adalah untuk membuat coklat sehat. Dan inilah yang kita gunakan di dalam produk-produk Cocoa Flavanol F-High. Slide. Tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya, studi klinis sudah sangat banyak teman-teman bahkan bisa searching sendiri di Google juga ada banyak ya. Ini salah satunya ada studi klinis yang meneliti tentang hubungan antara flavanol terhadap fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Nah, dari hasil studi klinis ini ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik lagi. Dengan jumlah nitric oxide yang cukup, maka akan dipastikan elastisitas pembuluh darah juga jadi lebih baik dan aliran darah bisa lebih lancar. Slide. Lalu juga ada juga ya yang meneliti juga bahwa ternyata dengan konsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari juga, itu dengan membuat aliran darah yang lebih lancar, itu juga sekaligus bisa meningkatkan aktivitas dari stem cell, di mana ini akan berperan banget dalam regenerasi sel. Ya, berperan sekali dalam regenerasi sel untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau mati. Slide. Nah, lalu kita juga sudah ada klaim yang sudah di-approve juga, baik oleh EFSA maupun dari FDA yang terbaru. Nah, EFSA sendiri sudah mengumumkan bahwa Cocoa Flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan FDA pun bahkan sudah mengumumkan juga kualifikasi kesehatan ya, klaim kualifikasi kesehatan untuk Cocoa Flavanol di dalam produk yang tinggi Cocoa Flavanol seperti Actico yang kita gunakan di dalam Cocoa Flavanol FH ini. Ternyata Cocoa Flavanol itu bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, termasuk hipertensi. Slide. Nah, jadi kalau kita mau merangkum ya, manfaat flavanol itu memang sangat bagus, terutama adalah untuk kardiovaskular. Mulai dari meningkatkan fungsi kardiovaskular secara keseluruhan, ya, mulai dari tekanan darahnya, resistensi terhadap insulinnya, kadar kolesterolnya, dan juga karena basically dia adalah antioksidan, dia juga bisa membantu juga untuk mengurangi resiko kanker, dan juga karena aliran darah kita yang lebih bagus, ini kita bisa sampai mencapai aliran darah pembuluh-pembuluh darah perifer ya sampai ke kulit bahkan. Jadi akan berefek juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk Nutriflow sendiri, karena dia memang agak sedikit lebih macam-macam isinya ya, sehingga dia juga punya manfaat yang juga yang jadi lebih banyak. Di mana Nutriflow ini bisa membantu penyerapan nutrisi tubuh kita juga jadi lebih baik, membantu metabolisme lemak dan protein juga, melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, membantu memperkuat daya tahan tubuh, membantu dalam pembentukan massa otot, dan juga cocok untuk program penurunan berat badan karena dapat digunakan sebagai meal replacement. Slide. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya tetap kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing. Sebagai panduan, untuk original atau sweet, teman-teman bisa mulai dari 5 gram setiap harinya. Atau bisa tingkatkan sesuai dengan kebutuhan tubuh ataupun masalah masing-masing. Tapi kalau untuk case kita seperti topik kita hari ini kan tentang hipertensi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa, kalau hipertensi itu lebih dianjurkan itu untuk 3 kali 5 gram setiap harinya atau sekitar 15 gram setiap hari. Nah, kalau untuk yang DTM bagaimana? Kalau DTM mulai dari 1 saset setiap hari, tapi kalau untuk kasus hipertensi sebaiknya bisa dikonsumsi dari 3, targetnya adalah 3 saset setiap hari. Slide. Nah, buat teman-teman yang mau lebih aktif lagi, bisa menambahkan Nutriflow ya di dalam konsumsi flavanol hariannya. Nah, Nutriflow ini bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari dengan takaran konsumsinya adalah 15 gram per kali konsumsi. Nah, ini nanti 15 gramnya boleh diseduh dengan
airnya sedikit atau airnya banyak tergantung selera teman-teman aja ya. Yang sukanya kental-kental bisa airnya lebih sedikit, tapi kalau sukanya yang encer juga bisa airnya agak dibanyakin ya sesuai selera. Nah, jadi yuk kita kendalikan tekanan darah kita dari sekarang ya supaya hidupnya nyaman. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, oke baik. Terima kasih Dokter Ina untuk penjelasannya luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nah itu tadi penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol untuk penderita hipertensi ya. Dosisnya tadi juga sudah diinfokan. Baik Bapak Ibu, tadi seperti yang Dokter Winda katakan, kita sedang dalam kondisi apa yang penuh dengan polusi ya, lingkungan yang tidak baik lah bisa dibilang seperti itu, di mana memang banyak sekali terutama anak-anak ya yang gampang sekali sakit ya. Nah, nanti FAI akan memberikan promo untuk Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo-promonya. Oke, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, di sini ada FI Medical Consultant bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter. Bisa menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Bapak Ibu bisa langsung bertanya mengenai dosis, kemudian informasi kesehatan lainnya dengan melakukan chat ya Bapak Ibu ya, tidak bisa melalui telepon. Selanjutnya, pastikan Bapak Ibu juga mengikuti sosial media kami seperti di YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FI Official, dan juga ada TikTok di @foreverhealthy.indonesia. Karena dengan mengikuti seluruh sosial media kami, Bapak Ibu tentunya nggak akan ketinggalan mengenai promo dan juga acara menarik dari FHI. Nah, kemudian untuk annual rank 2023 seperti yang sudah dijelaskan kepada upline masing-masing, di mana selain mendapatkan bonus tahunan ya seperti Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend, selain mendapatkan uang tunai, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan logam mulia seberat 100 gram, kemudian ada mobil mewah ya, seperti Mitsubishi Expander dan juga Innova Zenix. Ya, keren banget ya. Nah, nggak cuma mobil, emas, dan juga uang, nggak tanggung-tanggung nih Bapak Ibu. FI memberikan hadiah promo jalan-jalan ke Bangkok ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini semuanya bisa berangkat ke Bangkok ya. Kita jalan-jalan selama 5 hari 4 malam. Nah, caranya gampang banget dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV. Periode ini masih sampai nanti tanggal 31 Desember 2023. Jadi Bapak Ibu bisa kejar terus promonya ya, supaya bisa jalan-jalan bareng FAI. Nah, kemudian untuk di kantor pusat FAI di Jakarta Barat, kita membuka presentasi bagi Bapak Ibu yang ingin mengenalkan produk dan juga bisnis Cocoa Flavanol kepada calon membernya, bisa langsung datang ke kantor pusat FAI di Gedung Kosa lantai 3. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan dari hari Rabu sampai dengan Jumat jam 12 sampai jam 5 sore ya. Tentunya kami akan memberikan meals dan juga flavanol drink. Nah, kemudian nanti hari Sabtu kita ada bisnis preview ya, tanggal 9 September jam 2 siang di kantor pusat FHI yang akan dibawakan oleh Bapak Venantius Dwiryanto dan juga ada MC-nya Ibu Sondang ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung hadir ke kantor pusat FHI di hari Sabtu jam 2 siang. Pastikan jangan terlambat ya. Nah, ini dia. Untuk melawan polusi yang ada di sekitar kita, pastikan untuk rutin konsumsi antioksidan tinggi yaitu dari flavanol. Tentunya kita memberikan promo dengan pembelanjaan 120 CV akan mendapatkan free Cocoa Flavanol original ya. Periode ini sampai tanggal 10 loh Bapak Ibu ya. Jadi masih 3 hari lagi ya. Jadi kejar terus promonya. Nah, itu dia Bapak Ibu untuk acara dan juga promo yang FAI berikan Bapak Ibu ya. Menarik sekali. Selanjutnya kita ke
kolom chat ya dok ya. Oke. Nah ini tadi chatnya juga sudah dibacakan sebagian oleh Dokter Winda ya, ada dari Bandung ya, ada dari Bogor, Padang, Manokwari. Wah, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah semangat ya untuk sampai ada yang Sulawesi juga ya, Dok ya. Tetap semangat untuk mengikuti seminar kesehatan Dokter Winda. Ada yang dari Toli-Toli juga nih, Dok. Wah. Luar biasa ya, teman-teman semua. Baik, selanjutnya pertanyaannya dari Bapak Syafarudin. Malam Bu Dokter, untuk perawatan prostat, produk yang mana yang diutamakan untuk dikonsumsi? Oke, kalau untuk prostat sih sebenarnya kalau saya lebih rekomen itu original atau sweet. Kalau untuk prostat ya, original atau sweet itu 5 gram setiap hari gitu, mulai dari 5 gram. Cuman mungkin ini boleh juga dipertimbangkan karena kadang-kadang kan kita itu dia ya, kita punya masalah kesehatan itu kadang-kadang tuh nggak cuma satu, bisa lebih gitu, bisa lebih dari satu. Concern kita doang cuma satu gitu kan, tapi sebenarnya bukan berarti kita tidak punya masalah kesehatan lain. Makanya seringkali kadang-kadang itu walaupun kita memang idealnya untuk kasus prostat itu 5 gram, tapi bisa jadi mungkin kebutuhan kita lebih karena ternyata kita punya masalah kesehatan yang lain juga. Jadi nanti boleh dicoba mulai dari 5 gram dulu ya untuk original atau sweet. Kalau kira-kira nanti masih kurang, boleh ditambahkan. Karena mana kita punya masalah kesehatan lain sehingga pada saat flavanolnya nanti masuk ke dalam tubuh jadi banyak bagi-baginya gitu buat yang lain-lain juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup membantu Bapak Syafarudin ya. Jadi cocok banget nih flavanol bisa untuk sebagai pencegahan prostat ya dok ya. Dan juga bisa Ya. membantu dalam penyembuhan prostat. Luar biasa. Baik, selanjutnya dari Ibu Supartini di Bandung ya. Izin bertanya nih dok, waktu dan kondisi minum flavanol itu yang efektif dan dianjurkan seperti apa? Apakah waktunya pagi, siang, atau malam dan dalam kondisinya sebelum atau sesudah makan. Karena ada yang coba minum DTM dirasa enak ke badannya walaupun karena sedang ada benjolan-benjolan jadi terasa tegang. Detox lewat BAB, tapi terasa agak perih ke lambung katanya ya. Satu lagi, apakah ada efek samping ketika konsumsi flavanol overdosis ya? Baik, silakan Dokter Winda. Oke, sebenarnya kalau untuk efektivitas dalam mengkonsumsi flavanol itu kapanpun sebenarnya bebas sih, bisa kapanpun, mau pagi, siang, atau malam, sebenarnya sama-sama efektif. Karena itu akan kembali kepada reaksi, ya, reaksi kepada tubuh kita pada saat kita mengkonsumsi flavanol. Di sini reaksi yang saya maksud karena gini, karena ini berdasarkan pengalaman juga ya, yang konsumsi flavanol itu tuh bisa dua biasanya reaksi yang dirasakan. Ada yang jadinya ngantuk karena rileks, ada yang jadinya itu malah jadi makin on gitu, jadi makin terang gitu. Nah, jadi ini mungkin yang akan nanti menentukan kapan idealnya untuk mengkonsumsi flavanol. Jadi kalau yang konsumsi flavanol itu malah bikin jadi lebih on, lebih bertenaga gitu ya. Ya lebih baik kalau gitu minumnya pagi aja, akan lebih efektif. Tapi kalau umpamanya yang konsumsi flavanol itu reaksinya jadi malah lebih ke rileks, malah jadi mengantuk. Jadi itu akan lebih bagus untuk konsumsinya justru malah di malam hari supaya jadi tidur jadi lebih enak. Dan memang kalau mau lebih bagus lagi, itu dikonsumsinya itu memang sebelum makan. Karena ini akan membantu juga, efeknya itu akan membantu untuk membatasi penyerapan glukosa, ya. Akan bisa membantu juga untuk membatasi penyerapan glukosa supaya nih buat kita-kita yang makan kebanyakan nasi, ya, itu bisa walaupun mungkin agak banyak yang dimakan, tapi yang terserap ke dalam tubuh itu bisa agak dikurangi gitu. Tapi memang pada beberapa orang itu yang terutama yang punya mah dan mahnya sensitif itu malah bisa ke-trigger ya, bisa ke-trigger mahnya. Jadi mungkin boleh juga dikonsumsinya setelah makan aja. Tidak jadi lebih ini kok
karena em, walaupun dia tidak memblokir gitu ya, tidak memblokir penyerapan glukosanya, tidak jadi membatasi penyerapan glukosa, tapi kan masih ada peningkatan metabolismenya, sehingga gula yang tadi glukosa yang dikonsumsi baik dari nasi atau dari es teh manisnya gitu ya, itu bisa tetap dibakar menjadi energi juga nanti setelah masuk ke dalam darah. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi boleh kok sebenarnya sebelum makan atau sesudah makan nggak apa-apa. Tapi memang kalau memungkinkan sebelum makan itu akan bisa lebih bagus lagi. Gitu ya. Sama, oh efek samping. Kalau overdosis flavanol. Eh, efek sampingnya jebol kantongnya aja sih. Ya, jadi kalau secara kesehatan, dari faktor kesehatannya, efek kepada tubuh sih sebenarnya nggak ada. Ya, karena flavanol sendiri juga, kalau kita konsumsinya kebanyakan, ya dia akan terbuang dengan sendirinya. Jadi paling yang jebol ya kantong kita aja ya, karena bayarnya jadi kemahalan gitu kan. Makanya selalu saya anjurkan konsumsinya itu bertahap ya, sampai menemukan dosis yang paling tepat. Jadi karena kan sayang juga ya kalau kebuang-buang kan ibaratnya gitu. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya ya, Dok ya, pertanyaan dari Ibu Ros nih, Dok. Selamat malam, dokter. Jika sesak napas, dikarenakan apa dan produk mana yang harus dikonsumsi, dok? Karena customer saya punya penyumbatan atau pembengkakan jantung. Apakah sesak napasnya karena itu? Bagaimana cara terbaik mengatasinya, dokter? Terima kasih. Oke, kalau sesak nafas bisa karena macam-macam sih ya. Banyak banget penyebab dari sesak nafas. Jadi kalau kita sesak nafas itu bisa karena masalah di paru-paru, bisa. Atau bisa juga masalah di jantung gitu. Jadi nggak bisa kita harus dicek dulu sih ya, harus dicek dulu lebih lanjut. Jadi ini sesak nafasnya karena yang mana gitu ya. Karena kan eh, penyebab sesak nafas yang berbeda itu akan membedakan juga treatment yang akan dilakukan gitu, penanganan yang akan dilakukan. Nah, jadi harus dicari tahu dulu sih. Tapi kalau memang kebetulan nih, memang ada pembengkakan jantung, mungkin saja ya, mungkin aja sesak nafasnya juga karena itu. Tapi itu pun belum tentu ya. Tidak menutup kemungkinan ada masalah-masalah lain yang menyebabkan sesak nafasnya. Jadi memang ini harus diteliti lebih lanjut sih ya. Jadi sesak nafas itu penyebabnya bisa banyak banget karena itu kan cuma salah satu gejala ya, sesak nafas itu hanya satu gejala. Jadi harus ada dicek lebih lanjut apa yang bisa menyebabkan sesak nafas. Apalagi contohnya nih kayak sekarang gitu kan, polusi kan lagi parah banget. Nah, orang yang biasanya nggak sesak nafas juga jadi sesak nafas gitu. Cuman sesak nafasnya karena organ pernafasan, karena paru-paru, bukan karena jantung gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, itu nanti pada dasarnya sih boleh konsumsi flavanol. Yang mana aja juga boleh. Tapi sih sebaiknya saya anjurkan tetap dicari tahu dulu sesak nafasnya ini karena yang mana. Supaya penanganannya jadi bisa lebih tepat sasaran gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, Ibu Ros mungkin bisa buka juga ya testimoni kami di YouTube itu ada mengenai kasus pembengkakan jantung. Bahkan testimoninya sampai mengirimkan hasil rekam medisnya ya dan ada di kantor kami terima untuk sebelum dan sesudahnya setelah konsumsi flavanol gitu. Jadi bisa langsung diajak membernya nih untuk rutin konsumsi koko flavanol setiap hari. Baik, selanjutnya ya dok ya dari Bapak Glorio Grandi. Malam Bu Dokter, kalau dianggap tekanan darahnya rendah, range-nya di berapa ya Bu? Oke. Kalau apa namanya? Jadi kayak tadi saya katakan, jadi tekanan darah yang rendah itu sekarang sudah tidak ada istilahnya lagi, ya. Jadi umpamanya kan kalau dulu tuh kita tekanan darahnya berapa biasanya? Oh saya sih biasanya tuh tekanan darah tuh 100/60 atau 90/60.
Nah, tapi kalau umpamanya tensi kita 100/60 atau 90/60, tapi kita oke-oke aja, itu namanya bukan tekanan darah rendah sekarang, ya. Itu tetap dalam kategori tekanan darah normal. Sekarang tekanan darah rendah atau hipotensi, dikatakan hipotensi itu kalau seandainya tekanan darahnya di bawah 90/60 yang disertai dengan gejala, ya. Dalam artian jadi gejala-gejala shock, ya, langsung lemes, pingsan, ya. Terus habis itu di tensi ternyata tensinya 90/60. Itu baru dibilang hipotensi. Tapi kalau kita masih bisa aktivitas biasa-biasa aja, tapi tensinya 90/60 itu mah namanya normal, ya. Jadi memang sudah tidak ada istilah hipotensi lagi, ya. Ngomong ini Pak Glorio Grandi kok namanya sama persis sama teman saya SMA ya. Jangan-jangan teman saya ini. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jangan-jangan temennya ya, Dok ya. Oke. Satu lagi nih, Dok, dari Bu Ros. Apa ya, Dok, penyebab anak usia 1 tahun, 1 tahun 6 bulan yang selalu berbunyi grok-grok jika bernapas? Nah, apa produk yang bisa diminum dan berapa takarannya? Terima kasih. Oke, nah kalau ini juga sebenarnya sama juga ya. Ini harus diteliti lebih lanjut sih, harus dicek lebih lanjut dulu. Karena bisa macam-macam. Karena kan kalau sama seperti kita juga yang orang dewasa, yang pasti begini, kalau suara nafasnya ada berbunyi, itu berarti di saluran nafas ada sesuatu yang menghalangi. Bisa mungkin ludah, atau mungkin dahak gitu ya, sehingga atau mungkin posisinya terlalu menekuk ya, sehingga apa namanya saluran nafasnya itu agak terhalang gitu, agak yang terhalang sehingga timbul bunyi-bunyi tersebut gitu. Nah, ini memang sebaiknya sih harus dicek lebih lanjut ya. Dan saran saya kalau untuk umur segini itu jangan dikasih flavanol dulu ya sebelum dipastikan apa masalahnya. Ya karena masih terlalu kecil soalnya gitu ya. Sebaiknya dibawa dulu ke dokter anak untuk dipastikan apa yang menyebabkan suara nafasnya berbunyi seperti ini. Baru nanti kita cari solusi untuk terapinya dengan flavanol. Tapi untuk sementara sebaiknya saya sarankan sih jangan dulu ya. Jangan dulu, belum perlu banget kecuali memang kita udah tahu masalahnya apa ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Mungkin juga bisa dilakukan pengecekan ya, Dok ya, karena kan masih anak-anak ya, untuk lebih pastinya, gitu. Baik, selanjutnya dari Ibu Nia di Bekasi nih, Dokter. Selamat malam, Dokter Winda. Izin bertanya, Dok, apakah anak-anak bisa mengalami tekanan darah tinggi? Apa sajakah gejala tekanan darah tinggi pada anak? Silahkan, Dokter. Nah, kalau ini bisa-bisa aja ya, bukan berarti anak-anak nggak bakalan bisa tekanan darah tinggi, bisa. Tapi seperti tadi yang saya katakan, jadi hipertensi itu kan tadi ada dua, ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Nah, kalau untuk anak-anak itu nggak mungkin ngalamin hipertensi yang primer ya karena kan basically mereka masih punya pembuluh darah yang bagus. Tapi biasanya bisa jadi kalau mereka mengalami hipertensi, itu kemungkinannya adalah hipertensi yang sekunder. Hipertensi yang timbul akibat dari sebagai bentuk komplikasi dari masalah utamanya. Jadi mungkin dia memang punya masalah ya, ada ada gangguan pada ginjal atau pada liver ya. Sehingga itu akan bermanifestasi ya. Salah satu gejalanya adalah efeknya adalah tekanan darah yang tinggi. Gitu. Kalau untuk gejalanya sama-sama aja ya. Sama seperti tekanan darah tinggi pada umumnya tadi ya, lemes, terus juga sakit kepala, gangguan penglihatan, dan yang lain-lain. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Samuel. Bagaimana kalau ada obat dari dokter? Apakah bisa bersamaan FAI? Mungkin bersamaan konsumsi flavanolnya atau diberi jarak? Silakan, dokter. oke. Sebenarnya bersamaan pun boleh sebenarnya.
ya. Cuman biasanya kalau umpamanya bersamaan, terus umpamanya terjadi suatu reaksi, itu kita jadi bias gitu, jadi bias untuk menilainya ini karena efek yang mana gitu. Jadi memang selalu saya sarankan sih sebaiknya diberi jarak. Akan lebih bagus itu minum flavanolnya lebih dulu, baru habis itu Nanti nanti yang salah minum saya nomor obat dua. dokternya. Jadi kan karena flavanol kan tadi efeknya adalah salah satunya adalah untuk dilatasi pembuluh darah gitu ya. Jadi itu dia bisa sebagai provider. Jadi membukakan jalan untuk obat-obatan dari dokter supaya bisa terdistribusi dengan baik sehingga efektivitasnya jadi bisa lebih baik gitu. Oke, baik. Selanjutnya, eh dari Gurina Septiani. Selamat malam, Dok. Untuk penyakit memah yang kronis itu baiknya kita konsumsi flavanol apa ya? Wah, ini sih kayak saya ya, Mas Ronis. Saya sih secara pribadi lebih rekomen DTM kalau untuk makronis. Ya, lebih rekomen sih DTM. Jadi itu nanti kan minumnya kan kalau DTM itu kan di bawah lidah, ya kan? Di bawah lidah. Nah, jadi muter-muter di bawah lidah supaya dia nggak masuk ke saluran pencernaan gitu. Dia nggak masuk ke saluran pencernaan, jadi lebih aman buat yang punya mah gitu. Jadi mungkin boleh cobain yang DTM ya. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Oki di Pekanbaru. Tanya dok, buat bayi yang berumur 1 tahun 7 bulan, kena tumor jinak di area pipi. Produk FAI yang mana bagus diberikan takarannya berapa dan sehari berapa kali? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Oke, nah kalau kayak gini kan masih lebih jelas ya. Jadi memang ada tumor ya, tumor jinak. Nah, ini baru boleh nih. Boleh kita kasih Flavanol karena memang jelas walaupun dari segi usia sih sebenarnya belum cukup efektif ya untuk dari segi penyerapannya. Jadi penyerap karena kan dia masih belum sampai 2 tahun. Jadi fungsi pencernaannya itu masih belum cukup efektif dalam menyerap flavanol gitu. Jadi memang eh, agak sayang sih secara efek sebenarnya jadi kurang maksimal. Tapi nggak apa-apa, boleh aja dicoba kalau kasusnya seperti ini karena memang kan ada tumor jinaknya ya. Nah ini boleh nih kasih yang sweet atau yang ori ya. Original atau sweet boleh dan kasihnya itu cukup 3 gram aja sekali sehari ya 1 kali sehari 3 gram ya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Kaharali. Maaf, dokter, saya ingin bertanya selain masalah hipertensi nih. Abang saya gulanya tinggi sekitar 300, kaki bagian betisnya bengkak, sehingga saat berjalan sakit gitu. Saya terapi dengan flavanol dengan dosis pagi, siang ori, kemudian malamnya DTM. Apakah cara ini sudah benar? Terima kasih. Yap, udah benar ya, udah pas nih. Wah, udah pinter nih ya Ibu Karali ya. Jadi kalau untuk diabetes itu bagusnya ada 3 takaran ya. Ini kan udah 3 takaran nih. Orinya pagi sama siang, malamnya DTM. Jadi udah pas banget ya, udah benar. Lanjutkan aja. Oke, luar biasa Ibu Kaharali. Sehat terus ya Bu, semoga gula darahnya abangnya bisa menjadi terkontrol ya. Baik, selanjutnya dengan dari Bapak Aprianti Mangalik ya. Apakah flavanol ada efek sampingnya? Ibu Aprianti ya. Ya. Oke, silakan Oke. Dokter Winda. Nah, kalau untuk flavanol efek samping sebenarnya kalau dibilang efek samping sih kurang tepat ya. Kurang tepat karena lebih kepada kalau efek samping kan kesannya tuh negatif gitu kan. Kalau ini tuh sebenarnya sama seperti kita makan karena flavanol itu kan bukan obat dia. Dia itu bukan obat, bukan kimia, jadi sama persis seperti kita makan. Kita makan nasi ada efek samping nggak sih? Kan nggak ada, ya kan? Kita makan buah apakah ada efek samping? Nggak ada. Kalaupun yang bisa kita apa namanya kita masukkan sebagai efek samping adalah efek alergi ya karena tetap
tadi itu dia kembali lagi karena dia adalah bahan natural, jadi ada kemungkinan untuk terjadi reaksi alergi. Nah, jadi lebih kepada alergi inilah yang akan menjadi efek samping dari cocoa flavanol. Tapi kalau umpamanya teman-teman nggak ada yang punya alergi terhadap cocoa atau bahan-bahan lain dalam flavanol ini, ya itu tidak ada efek sampingnya ya, tidak akan menjadi efek samping. Tapi mungkin teman-teman bisa jadi mengalami efek-efek detoksifikasi di awal-awal atau nanti di perjalanan dalam mengkonsumsi cocoa flavanol. Tapi itu sebenarnya bukan dikatakan efek samping ya, tapi memang reaksi tubuh dari kerjanya akibat dari mengkonsumsi flavanol ini. Karena kan memang dia basically antioksidan, jadi pasti akan ada reaksi detoksifikasinya gitu. Baik, terima kasih Dokter Winda. Oke, ini dari Bapak Glorio Grandi. Betul, dokter. Kalau ini rekan dokter waktu sekolah ya. Ampun, kita Jadi reuni di Zoom ya, Dok ya. Mungkin nanti Bapak Gloria bisa datang juga ke kantor ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Tenti Uli. Selamat malam, Dok. Saya punya member keterangan dokter sakit. Keterangan dokter sakit garamnya kurang. Itu sakit apa ya? Karena baru tahu. Hmm. Kurangan yodium. Oh iya, kurang yodium mungkin ya. Kalau kurang yodium kan berarti kan ini ya gondok. Nah, itu gondok sih. Kalau itu sih sebenarnya eh tinggal konsumsinya aja ya. Konsumsi dari garam beriodium tadi ya, harus pakai garam yang beriodium juga, bukan garam yang non yodium gitu konsumsinya supaya asupan yodiumnya bisa tetap cukup. Nanti boleh dikombinasi dengan cocoa flavanol untuk mengurangi peradangannya. Karena kan dalam flavanol sendiri dia juga selain punya efek antioksidan, dia juga punya efek antiinflamasi juga yang bisa membantu untuk mengurangi peradangan akibat dari si kurang iodinnya ini gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Yulin. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, untuk penyakit kencing darah dan juga BAB darah, flavanol apa yang harus dikonsumsi? Begitu juga yang cocok untuk yang gondok, konsumsinya flavanol apa? Terima kasih. Oke, nah ini mungkin untuk catatan dulu ya, untuk yang kencing darah maupun BAB berdarah, ini sebaiknya perdarahannya itu dihentikan dulu gitu, harus diatasi dulu. Jadi kalau bisa jangan konsumsi flavanol pada saat sedang terjadi perdarahan aktif gitu ya. Jangan pada saat sedang ada perdarahan aktif karena tadi flavanol kan tadi efeknya dia kan membuka pembuluh darah gitu ya, dilatasi pembuluh darah. Kalau lagi berdarah terus pembuluh darahnya dibuka yang ada makin ngocor gitu ya. Yang ada malah jadi makin banyak perdarahannya, apalagi kalau seandainya nih mungkin kalau kencing darah sih mungkin nggak terlalu banyak ya darahnya, tapi BAB berdarah yang dikhawatirkan nanti bisa makin banyak gitu. Nah, jadi sebaiknya sih kalau saran saya diatasi dulu perdarahannya. Setelah perdarahannya berhenti atau mungkin mikroskopik aja perdarahannya, baru boleh konsumsi flavanolnya gitu ya. Nanti kalau untuk flavanolnya mau yang mana aja boleh kok. Yang original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Ya, nanti konsumsinya mulai dari 5 gram dulu aja atau satu saset untuk yang DTM-nya. Nah, untuk yang gondok juga sama. Kalau gondok sih saya lebih nganjurin original. Ya, original 5 gram. Mulai dari 5 gram. Kalau kira-kira kurang bisa dinaikin ke 10. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Pertanyaan dari Bu Yulin. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Atau Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Saya bisa buka satu pertanyaan dengan menyalakan mikrofonnya. Boleh, Bapak Ibu mungkin masih ada yang kurang jelas untuk satu orang penanya.
Oke, tidak ada nih dok ya, sepertinya semuanya sudah cukup jelas. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan dok? Oke, sama seperti masih sama sih dengan minggu lalu ya. Karena kondisi kita juga kan minggu ini masih belakangan ini masih tetap sama ya. Dan mungkin sepertinya untuk beberapa waktu ke depan juga masih akan sama, terutama yang di Jawa ya, di Pulau Jawa mungkin ya. Kita sedang polusinya sedang parah-parah banget ya. Jadi jangan cuman hanya pakai masker doang, tapi juga pastikan teman-teman untuk asupan antioksidannya ditingkatin untuk saat ini ya. Karena toksinnya nih radikal bebas lagi, aduh dari polusi itu lagi benar-benar mengkhawatirkan banget buat kesehatan kita semua. Lebih banyakin lagi nggak apa-apa, agak di boosting aja dulu konsumsi flavanolnya supaya kita bisa tetap sehat dan juga bisa survive melalui masa-masa polusi yang lagi parah banget ini ya, dan supaya kita bisa tetap beraktivitas walaupun kondisi seperti ini ya. Jadi tetap olahraganya tetap, makan yang sehatnya tetap, flavanolnya ditingkatin untuk antisipasi dari cuaca yang udara yang lagi jelek banget ini supaya tetap sehat terus. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Tentunya dengan konsumsi kokoa flavonoid setiap hari bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh Bapak Ibu ya di saat seperti ini ya. Dan FAI juga nggak tanggung-tanggung juga membantu Bapak Ibu dalam memberikan promo nih dengan pembelanjaan 120 CV free satu box kokoa flavanol original. Luar biasa ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang sangat menarik ya tentunya ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa jumpa lagi di Zoom Seminar Kesehatan Dr. Winda. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semua. Bye-bye.